kegiatan tulisan, Nuriana, Siti Fatimah Zahra, Mahendra Ayudya, Muhammad Hasan, dan Stefan Isaya. Materi yang akan kami bahas itu ada dua. Yang pertama, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru pada tanggal 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Materi yang kedua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Materi yang pertama, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru pada tanggal 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru ini dimulai sejak 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintahan presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soeharto sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia sejak tahun 1966, yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sistem presidensial. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Selama Orde Baru telah terbentuk kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai dengan Pembangunan 2, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pengusahaan kekuasaan di tangan Presiden dan KKN. Setelah itu, kekuasaan Orde Baru berakhir setelah munculnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto. Melalui gerakan reformasi, akhirnya Soeharto mundur dari jabatan pada tanggal 21 Mei 1978 dan digantikan wakil presidennya, yaitu B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kemudian kami akan membahas tentang 7 kabinet yang ada pada masa Orde Baru sebagai berikut. Pertama, Kabinet Pembangunan 1. Kabinet Pembangunan 1 dibentuk pada tanggal 10 Juni 1968 dan bertugas sampai 28 Maret 1973. Kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soeharto dan komposisinya tidak jauh dengan Kabinet Ampera II. Kedua, Kabinet Pembangunan 2. Kabinet Pembangunan 2 bertugas sejak 28 Maret 1973 sampai 29 Maret 1978. Pada masa Kabinet Pembangunan 2 ini, Pelita 2 pun dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Berjalannya Pelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Ketiga, Kabinet Pembangunan 3. Kabinet Pembangunan 3 diumumkan secara langsung oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 Maret 1978 dan dilantik secara resmi pada 31 Maret 1978. Bertugas hingga 19 Maret 1983. Pada masa kabinet ini, Pelita 3 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Bertujuan menekankan trilogi pembangunan agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Kabinet Pembangunan 4. Kabinet Pembangunan 4 dibentuk pada tanggal 19 Maret 1983 yang bertugas sampai 12 Maret 1988. Pada masa ini diselenggarakan Pelita 4 pada
April 1984 sampai 31 Maret 1989 yang berhasil mencapai swasembada pangan dan dilakukannya program KB dan rumah untuk keluarga. Kesuksesan Pelita 4 pada kabinet ini dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan FAO atau Organisasi Pangan dan Petani Indonesia, Petani Dunia pada tahun 1985. 5. Pembangunan Kabinet 5. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 23 Maret 1988 yang berakhir pada tanggal 17 Maret 1993 oleh Presiden Soeharto dan wakilnya Presiden Soeharto. 6. Kabinet Pembangunan 6. Kabinet Pembangunan 6. Kabinet ini dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan wakilnya Presiden Trisutyo pada tanggal 17 Maret 1993 dan selesai pada tanggal 14 Maret 1993. 7. Kabinet Pembangunan 7. Kabinet ini menjadi kabinet terakhir yang dibentuk oleh Presiden Soeharto dibantu oleh wakilnya B.J. Habibie pada masa bakti kabinet ini, yaitu sejak tanggal 16 Maret 1998 pada sampai 21 Mei 1998. Lalu, materi yang kedua adalah persatuan dan kesatuan bangsa pada masa proklamasi reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi terjadi banyak perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Amandemen ini diharapkan dapat membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dan stabil daripada masa-masa sebelumnya. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintah maupun eksekutif dan adanya jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara lainnya. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia, memasuki masa reformasi, di mana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut: kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis, dan otonomi daerah pada tahun 1999. Pada masa reformasi, dilakukan amandemen atau perubahan pada Undang-Undang NRI tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuannya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan. Pada masa reformasi, Indonesia mengalami 5 kali pergantian presiden, yaitu B.J. Habibie memimpin pada tahun 1999 sampai 1999. Yang kedua, Abdul Rahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001. Yang ketiga, Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004. Yang keempat, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014. Dan yang kelima, Joko Widodo sejak tahun 2004 sampai sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan,